Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Amanda Sasabila Sutoyo dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan dengan nomor induk mahasiswa 2413111006. Dalam video kali ini, saya akan membahas BTP lanjutan, yaitu ada 6 BTP. Yang pertama ada pengatur keasaman, yang kedua antioksidan, pengental, anti kempal, pelapis atau glazing, dan ada penguat rasa. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah pengatur keasaman. Oke, jadi pengatur keasaman ini merupakan BTP yang dia tuh tugasnya untuk ngatur keasaman di dalam produk pangan selama pengolahan. Jadi biar si produknya itu nggak cepat oksidasi, terus juga nggak cepat tumbuh mikroorganisme. Nah, tapi selain mengatur keasaman, si BTP ini tuh dia bisa jadi pengawet, terus juga bisa ngontrol pH pada suatu produk pangan. Nah, pengatur keasaman ini dia punya banyak asam, yaitu asam yang pertama ini ada asam sitrat. Asam sitrat ini biasanya ada di jeruk, lebih di kulit jeruk ya, ada di kulit jeruk gitu. Nah, asam sitrat ini punya turunannya itu yang pertama ada monosodium sitrat. Dia ini berperan sebagai antioksidan, agen buffering yang artinya mengontrol pH pada produk pangan. Lalu yang kedua, turunan asam sitrat yang kedua yaitu adalah trisodium sitrat atau garam natrium dari asam sitrat yang digunakan untuk pengatur pH, pengawet, penambah rasa asam atau asin, dan juga pengemulsi, terutama untuk membuat keju agar dia meleleh sempurna si kejunya. Terus yang ketiga ada tripotasium sitrat. Dia ini rendah garam yang cocok dipakai di makanan untuk penderita diabetes. Terus ada kalsium sitrat. Dia ini bekerja sebagai pengawet, pengatur keasaman, penambah rasa, dan penguat kalsium pada produk susu. Nah, lanjut, yang kedua itu ada asam malat. Asam malat ini biasanya ada di apel, ada di pir, yang dimana ini banyak digunakan pada permen, dimana asam malat ini memiliki titik leleh yang sangat rendah, sehingga ini cocok digunain di permen keras, permen yang biasa kita makan. Nah, dalam produk yang mengandung pektin, asam malat juga bisa membantu membentuk tekstur gel yang stabil karena kemampuannya sebagai penyangga pH. Lalu yang ketiga, turunan asam sitrat yang ketiga itu ada asam asetat. Pengatur keasaman yang ketiga itu ada asam asetat, di mana dia ini memberikan rasa asam dan aroma khas pada cuka. Jadi asam ini tuh terdapat pada cuka hasil fermentasi dari bakteri asam asetat atau acetobacter, dan asam asetat ini rasa dan baunya lebih tajam dan menyengat dibandingkan asam sitrat dan juga asam malat. Asam ini banyak digunakan untuk produk fermentasi seperti acar, makanan kaleng, kayak gitu guys. Lalu ada asam tartarat. Asam tartarat ini bahan BTP yang berfungsi sebagai pengatur keasaman dan penstabil pH. Senyawa ini itu secara alami dia terdapat ada di anggur dan beberapa buah lainnya, serta banyak yang digunakan dalam produk minuman, permen, bakery, dan bentuk asam maupun garam tartarat. Lalu ada asam fumarat. Asam fumarat ini bentuk alaminya berasal dari tanaman Fumaria officinalis, jamur dan juga lumut. Sintetis yang dibuat dari proses kimia. Jadi ini sintetis. Rasanya itu sangat asam, dan selain digunakan di industri pangan, asam ini juga dia banyak digunakan di industri farmasi dan juga tekstil. Lalu juga ada asam askorbat. Asam askorbat ini biasa ada di jeruk, kiwi, stroberi, dan juga tomat. Nah, ini berfungsi sebagai antioksidan untuk mencegah kerusakan pangan akibat oksidasi, dan juga dia bisa menjaga kualitas nutrisi serta jadi pengawet alami yang aman sih. Nah, terus ada banyak digunakan di produk minuman, produk susu, dan makanan olahan, di mana dia bisa membantu mempertahankan warna, rasa, dan juga nutrisi. Lalu ada juga asam laktat. Asam laktat ini dihasilkan dari bakteri asam laktat seperti Lactobacillus yang nanti dia itu akan mengkonsumsi gula dan mengubahnya menjadi asam laktat. Nah, asam laktat ini dia banyak digunakan pada produk fermentasi seperti yogurt, tape, acar, dan juga roti. Digunakan juga pada produk olahan daging untuk mengurangi kontaminasi. Lalu ada asam fosfat. Asam fosfat ini dia bertugas sebagai pengatur keasaman,
penstabil, dan juga pengemulsi selama pengolahan. Nah, digunakan di minuman berkarbonasi sehingga dia bisa menghasilkan rasa yang sangat asam dan juga tajam. Dan digunakan juga pada produk olahan keju sebagai pengemulsi dan juga penstabil. Selain itu, asam ini juga digunakan pada jelly, selai, untuk pengatur pH, dan juga daging olahan untuk mengatur kelembapan dan meningkatkan tekstur. Jadi itu adalah fungsi BTP pengatur keasaman, dimana fungsinya itu dia nggak hanya ngatur rasa asam untuk menambahkan asam gitu, tetapi juga sebagai pengawet, pengontrol pH, pengemulsi, dan sebagai peningkatan rasa pada pangan. Oke, kita lanjut ke BTP yang kedua, itu adalah antioksidan. Antioksidan ini digunakan untuk mencegah kerusakan pangan akibat oksidasi, dan dia juga membantu menjaga nilai gizi pangan. Nah, contoh BTP antioksidan yang digunakan, yang diizinkan itu yang alami ada vitamin C dari asam arkobat, terus ada vitamin E, tocopherol, terus ada karotenoid dari wortel dan juga tomat. Terus yang sintetisnya itu ada BHA dan juga BHT. Di mana penggunaannya ini sangat diatur ketat oleh BPOM, termasuk jenis yang diizinkan, batas maksimum, dan pencantuman pada label produk untuk menjamin keamanan konsumen. Nah, contoh penggunaan BTP ini pada produk pangan tuh biasanya banyak digunakan di lemak dan minyak seperti margarin, mentega, terus juga ada daging olahan dan ikan beku, ada susu dan turunannya, serta bumbu-bumbu instan yang biasa kita pakai sehari-hari. Nah, itu tadi adalah BTP antioksidan. Kita lanjut ke BTP yang selanjutnya. Yang ketiga itu ada penguat rasa. Nah, BTP ini digunakan untuk menguatkan rasa alami dari bahan pangan tanpa memberikan rasa baru. Jadi rasanya itu masih sama seperti aslinya, nggak ada rasa yang aneh gitu. Nah, selain itu, BTP ini selain untuk menguatkan rasa, BTP ini juga berperan untuk menstandarisasi profil rasa baru, untuk mengembalikan rasa yang hilang selama proses pengolahan, dan juga untuk meningkatkan daya tarik dan konsumen acceptability-nya. Nah, dia ini bersumber dari alam seperti tumbuhan, buah, dan sayur. Terus ada hewan juga dari seafood-seafoodan, dari daging, telur, susu, terus juga dari mikroorganisme seperti jamur, di mana bahan alami ini diproses dan dengan cara distilasi dan juga ekstraksi. Distilasi adalah pemisahan bahan kimia berdasarkan kecepatan dan kemudahan dalam menguap. Sedangkan ekstraksi adalah proses pemisahan bahan dari campuran dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Nah, contoh penggunaannya dalam produk pangan, contohnya itu ada limonene dari rasa jeruk dari kulit lemon, terus ada amil asetat rasa pisang dari pisang, terus ada benzaldehyde rasa kacang dari almond, terus ada citral rasa asam dari buah jeruk, dan juga ada anise esensial rasa adas manis dari biji buah bisa, biji sayur juga bisa. Oke, selanjutnya ada BTP pengental, di mana BTP ini ditambahkan ke produk pangan untuk meningkatkan viskositas atau kekentalannya. Nah, untuk yang dari alaminya itu ada dari pati-patian seperti tepung maizena dari jagung, terus ada tepung tapioka, terus ada tepung sagu juga. Terus ada gom atau gam dari santan gom Arab, gom teragakan, terus ada gom gelan juga. Terus ada juga protein dari gelatin dari hewan. Terus ada pektin yang berasal dari buah. Nah, sintetisnya itu ada karboksimetil selulosa CMC, lalu ada selulosa mikrokristalin, terus juga ada metil selulosa. Biasanya BTP ini tuh digunakan kalau yang dari tadi tepung maizena itu buat sup ya, sup gitu kan biasanya kental. Nah, itu ditambahkan tepung maizena bisa dicairin. Oke, selanjutnya ada BTP anti kempal. Nah, BTP ini digunakan untuk mencegah bahan makanan berbentuk serbuk seperti pada tepung, garam, bubuk, bumbu bubuk, terus juga susu bubuk yang menggumpal dengan cara menyerap kelembapan tanpa menjadi basah, dan juga menjaga agar produk tetap mudah dituang atau free flowing. Jadi dia nggak ada gumpalan kecil-kecil di dalam produknya itu. Nah, itu contohnya seperti ada senyawa silikat, itu ada aluminium silikat, kalsium silikat, ada silikon dioksida juga. Terus yang kedua ada garam fosfat, itu ada trikalsium fosfat atau CFF. Lalu yang ketiga ada garam magnesium seperti magnesium oksida, terus ada magnesium karbonat juga. Lalu yang keempat ada garam ferrocyanid itu kalium dan juga natrium ferrocyanida. Nah, garam ferrocyanid ini kita harus hati-hati guys. Jadi kalau garam ini dia tuh kalau dimasak dalam keadaan panas dia bisa menghasilkan cyanida. Jadi kalau mau beli garam kita harus lihat komposisinya dulu, dia ada ferrocyanidnya apa enggak.
Oke, kita masuk ke BTP yang terakhir, itu ada pelapis, yang dimana BTP ini tuh digunakan untuk melapisi permukaan makanan, terus juga memberikan efek kilap, perlindungan, serta memperpanjang masa simpan. Nah, BTP ini juga dapat mencegah oksidasi yang dapat menyebabkan ketengikan, berubah warna juga. Nah, sifat BTP ini tuh dia harus inert, yang artinya inert secara kimia, yang artinya tuh BTP ini nggak akan merusak komponen pangan yang ada di dalam bahan pangan tersebut. Nah, contohnya ini yang alami itu ada Carnauba wax, yaitu yang berasal dari daun palem, yang umumnya digunakan pada buah seperti apel. Jadi untuk melapisi biasanya tuh kalau misalkan pengiriman jarak jauh tuh biasanya buah-buahan seperti apel, pir, itu dikasih lilin supaya dia tuh nggak merusak bentuk dari si buahnya. Jadi buahnya tuh bisa nggak cepet busuk, terus juga kalau misalkan kena benturan dia juga masih aman, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada beeswax, yang dimana lilin alami dari lebah. Yang ketiga ada Candelilla wax, yang dimana lilin ini dari tanaman semak Candelilla. Terus ada shellac juga, lilin alami dari serangga lak. Lalu ada juga microcrystalline wax yang berasal dari minyak bumi. Sebenarnya dari minyak bumi sebenarnya ini masih aman untuk pangan. Oke, baik, jadi itu adalah penjelasan dari saya tentang 6 BTP lanjutan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila saya kecepatan dalam menjelaskannya atau ada kata-kata yang kurang enak untuk didengar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.